Oke, baik. Selamat malam. Sekali lagi ini saya juga mengundang tamu kita masih muda, orang muda, masih semangat muda, dan tentunya setelah tadi saya sudah mengundang Jeff dan malam hari ini saya mengundang Safer. Dia datang juga sebagai orang muda, sebagai pembina umat dan juga sebagai berbagai macam hal yang dia miliki, khususnya peran penting juga dalam gereja Katolik, khususnya di paroki Santo Andreas Ngalu. Iya, baik teman-teman semua, uh, saya sengaja juga mengundang Safer ke sini. Dia sebagai orang muda dan yang paling penting sebagai pembina umat. Kira-kira uh, kesan pertama ketika berhadapan dengan umat di stasi yang dilayani, entah di stasi mana yang dilayani itu, berhadapan dengan pengalaman imannya mereka, baik itu di rumah berkunjung atau juga di tempat ibadat di gereja itu sendiri, bagaimana mereka memaknai media sosial itu. Apakah itu mereka sungguh membantu mereka untuk perkembangan iman mereka, atau itu hanya digunakan untuk anak-anak mereka, sedangkan orang tua dan bahkan orang muda di stasi pun tidak menggunakan itu. Ya, baik Pater. Terima kasih lagi atas kesempatan ya untuk undang bersama Pater pada malam hari ini. Ada banyak pengalaman sebenarnya yang saya temui di berbagai stasi. Kebetulan saya ini saya melayani dalam arti bahwa saya masih mobile. Saya masih mobile. Itu beberapa stasi saya layani. Ada beberapa keunikan di sana. Mungkin teman-teman di depan kita ini mungkin mereka lagi menonton, mungkin mereka juga salah satunya dari berbagai macam stasi yang Safer layani ya. Iya benar. Ya. Yang pertama itu adalah ketika saya memimpin ibadat atau memandu ibadat itu, peran orang muda itu sangat minim sekali di dalam, apalagi di dalam liturgis ya, dalam liturgi ibadat. Ya, itu kadang-kadang saya juga setelah ibadat saya memberikan mereka satu kata, dua kata atau kata-kata contoh misalnya untuk menjadi orang muda yang berperan di dalam gereja, ya, di dalam gereja. Dalam arti bahwa gereja ini membutuhkan orang muda dalam gereja, masa depan gereja itu. Maksud saya bahwa ibarat-ibarat seperti begini paling tidak orang muda itu harus terlibat. Mulai dari lektor, pemazmur, apa segala macam itu perlu. Dan saya sering sekali menegur mereka bahwa ketika saya ibarat, kenapa orang muda itu tidak pernah saya lihat untuk mengambil bagian dalam liturgi. Iya baik ya. Iya baik. Sebenarnya begini, memang dari Sarson sendiri, dari Safer sendiri, dia mengatakan bahwa sebenarnya media itu memang membantu. Banyak orang muda yang tidak menggunakan itu dengan baik, khususnya misalnya lektor, misalnya bernyanyi mazmur. Sebenarnya semuanya di YouTube bisa dibuka, minggu Advent keberapa, minggu biasa keberapa kan bisa dilatih, bisa dilihat sendiri. Tetapi mungkin karena pengetahuan mereka untuk mencari itu, atau juga kelemahan mereka untuk mencari itu, akhirnya mereka lebih memilih untuk membuka aplikasi yang lain dan tidak melihat itu sebagai hal yang sebenarnya penting sekali sebagai orang muda Katolik di stasi. Iya benar, benar sekali. Sebenarnya saya lebih menjurusnya ke situ juga, ke media sosial, bahwa media sosial ini kan menawarkan 1000 macam cara untuk mengedukasikan diri kita, tapi tergantung kita mengaplikasikan media sosial itu di dalam apa, begitu, dalam diri kita. Karena orang muda zaman sekarang lebih
lebih mengikuti trending masa kini, ya. Iya benar Lebih ya. mengikuti Iya. trending masa kini, ya. Jadi hal-hal mengenai rohani atau membuat membuat grup-grup untuk sharing pengalaman-pengalaman iman itu sangat minim sekali. Saya melihat di situ. Jadi saya ke beberapa stasi itu saya sering bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah memiliki grup atau bagaimana? Itu mereka bilang belum. Jadi itu di situ saya merangkul mereka dengan cara untuk membuat grup. Begitu. Jadi salah satunya juga saya menggabungkan moderator di situ sehingga ada informasi-informasi yang mengenai kegiatan di gereja, misalnya di paroki, itu kita bisa share di grup. Iya, Gitu, iya. sehingga mereka bisa tahu secara bersama. Iya, ya benar. Ya sebenarnya semua stasi punya, mungkin sebagiannya itu tidak, tetapi sebagian itu punya grup WhatsApp ya. Jadi kadang-kadang informasi dari paroki, pusat paroki kita membagikan informasi yang penting. Misalkan hari ini jadwal kegiatan rekoleksinya kita kirimkan jadwal itu. Kadang-kadang sebagian dari teman-teman mereka punya respon untuk mau membalas atau membacanya. Mungkin mereka membaca, tapi kadang-kadang mereka masih punya rasa malu atau juga bingung mau bahasa Indonesianya seperti apa, mau balas terima kasih atau apa, tidak tahu. Kadang-kadang mereka juga hanya sekedar untuk membaca, tetapi tanggapan mereka khususnya untuk informasi yang penting sekali dari paroki atau dari grup-grup yang lain itu kadang-kadang masih sangat miskin ya, boleh dibilang ya, masih sangat lemah ya. Itu jadi Peter. Jadi sebenarnya tergantung orang muda sekarang ini. Sampai kapan untuk kita memberanikan diri menjadi orang muda yang berkualitas bagi masa depan gereja. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti begitu, sebenarnya di sisi lain adalah melatih mental kita sebagai orang muda. Iya, Di sisi lain juga melatih iman kita, bahwa ada banyak hal-hal positif yang kita bagikan. Apalagi saya sebagai orang muda, di sisi lain juga saya sebagai pembina umat. Ya. Saya melihat bahwa ketika saya berdiskusi atau sharing pengalaman melalui media sosial itu dengan teman-teman, ketika saya berkomunikasi dengan mereka, banyak teman itu yang saya menjelaskan sedikit tentang pengalaman iman atau segala macam yang berbau-bau positif ya. Terkadang mereka seperti masa bodoh begitu. Iya. Kalau saya juga melihat dari sisi saya sebagai seorang moderator, sebenarnya boleh kita bilang tanpa orang muda gereja juga tidak bisa hidup. Karena satu-satunya gereja itu bisa hidup karena ada orang muda. Tetapi nampaknya bahwa yang muncul itu bukan orang muda Katolik, tetapi orang tua Katolik. Itu juga menjadi hal yang mungkin teman-teman yang sedang nonton video juga harus punya semangat. Bagaimana bisa orang tua yang lebih semangat? Orang tua ajak untuk ke gereja, orang muda bilang kami sudah nyaman dengan handphone pintar ini. Kami sudah nyaman, akhirnya memilih untuk di kamar. Ya baik Safir, saya ingin mau bertanya satu pertanyaan lagi. Kira-kira semangat dari pengalaman Sarson sendiri ketika berhadapan dengan umat di pusat paroki dan juga di stasi, kira-kira orang muda punya semangat itu lebih nampak itu di paroki sendiri, di pusat paroki sendiri, atau di stasi-stasi? Semangat orang muda. Iya. Ini unik, ini pertanyaan unik. Jadi ketika kalau melihat perbedaan antara OMK di paroki dengan OMK di stasi, saya juga melihat bahwa OMK paroki ini kan banyak yang berprofesi menjadi guru, ya, menjadi guru, banyak yang kerja juga di bidang kesehatan dan lain-lainnya ya. Benar, ya. Jadi mungkin waktu mereka itu untuk membagi untuk kegiatan juga mereka ya masih Tetapi untuk iman orang muda Katolik khususnya
untuk paroki kita ya, saya rasa sudah baik, sudah baik, Sudah berkembang dengan sudah baik ya. berkembang dengan baik. Iya, itu teman-teman lihat Iya. semua itu. Iya. Itu pengakuan dari seorang pembina umat sebagai orang muda juga. Jadi teman-teman juga harus punya rasa bangga bahwa sebenarnya ini pengakuan dari seorang pembina umat ketika berkunjung dengan teman-teman di stasi. Di stasi apa? Di stasi itu mereka merasa bahwa ketika saya pergi ke stasi dan berkumpul dengan mereka di sana, mereka juga merasa welcome sekali, dan mereka bercerita berbagai macam hal ya, tentu tentang iman, lalu bagaimana membangun sebuah relasi di sebuah organisasi OMK itu. Saya melihat bahwa wah, mereka ini harus didorong. Itu Iya, iya. kata hati saya, mereka harus didorong. Harus diberi semangat. Jadi ketika saya pulang, saya menulis kata-kata refleksi untuk ketika nanti misalnya saya bertemu Pater sendiri, saya akan menceritakan bahwa begini-begini pengalaman, Situasi keadaannya, situasi iya, iya. Oke, mereka. Hmm. Jadi hal yang paling utama itu adalah kita harus mengadakan kunjungan kepada mereka. Iya. Ya, itu Iya. tadi. Jadi memang selain orang tua yang sakit, yang jompo kita kunjungi, orang muda juga dikunjungi. Bayangkan itu. Jadi mungkin Safir ini minta maaf, ini kita masih punya waktu sebenarnya, tetapi karena memang kita punya kesempatan untuk wawancara memang tidak terlalu panjang, tetapi apa pesan untuk orang muda yang sekarang lagi nonton videonya ini? Kira-kira beri semangat untuk apa pesan untuk mereka, khususnya untuk media sosial dan juga iman mereka? Iya, media sosial saat ini telah menggerogoti dunia, ya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Pesan yang saya ingin sampaikan di sini bahwa marilah kita menggunakan media sosial ini dengan sebaik mungkin, dengan positive thinking. Kita membangun relasi kita dengan teman-teman, membangun relasi dengan teman, dengan membangun juga imun kita, ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita itu Fokuskan hanya imun, dengan imun, lalu iman imannya kita mati. Ya. Iya, benar. Ya, itu pesan saya kepada teman-teman semua. Jadi gunakan masa mudamu dengan baik. Iya. Itu, Pak. Baik, terima kasih Safer sudah memberikan pengalaman, penyegaran juga ya untuk orang muda supaya ya masih muda-muda, beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Iya. Sekian. Terima kasih, Pak.